Shalom jemaat yang kasih Tuhan, ketemu lagi dalam acara Thank God It's Monday. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yaitu perspektif atau cara pandang. Mari kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat yang kasih Tuhan yang hadir hari ini, manusia selalu melihat, memandang, menilai menggunakan mata kemanusiaan kita. Dan itu sangat manusiawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita selalu melihat sesuatu atau melihat seseorang, pasti apa yang kita lihat secara mata jasmani yang kita lihat. Bagaimana tingginya, bagaimana parasnya, mungkin pakaian apa yang dia gunakan, sepatu apa yang dia gunakan, secara keseluruhan tampilan yang bisa kita lihat dari pandangan mata kita. Kita sebagai seorang pemimpin mungkin dalam organisasi atau dalam perusahaan, penampilan pertama memberikan kesan buat setiap kita dalam memilih orang. Begitu juga dengan pasangan. Saat kita ingin melihat bertemu atau berkenalan dengan seseorang, atau mungkin flashback ke belakang yang sudah menikah, saat kita bertemu pertama sekali dengan calon istri atau suami kita, pandangan pertama secara physically selalu menjadi kesan pertama kita untuk next step atau stop. Begitu juga saat kita memilih seseorang dalam pekerjaan, dalam organisasi, selalu pandangan pertama itu dalam melihat physically. Tetapi Tuhan mau kita mengubah cara pandang itu. Dalam konteks 1 Samuel 16 ayat pertama sampai dengan 13, kita melihat bagaimana cerita Nabi Samuel memilih pengganti Saul. Dalam 1 Samuel 15 diceritakan kenapa Tuhan menyuruh Nabi Samuel mencari mengganti Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat dengan perintah Allah. Nah, konteks itu dia hanya disuruh untuk ke suatu tempat ketemu dengan ayahnya Daud, dan tidak ditentukan siapa atau tidak diberitahu kepada Samuel siapa nama dari pengganti dari Raja Saul. Nah, dari sini kita belajar bahwa waktu Nabi Samuel ketemu dengan Isai, dia hanya meminta supaya setiap anak-anaknya diperkenalkan kepada Nabi Samuel. Sering sekali dalam kehidupan kita, kita hanya melihat apa yang mata kita lihat. Dan biasanya, kalau bukan kehendak Tuhan, itu akan menjadi sebuah tragedi dalam kehidupan kita. Banyak orang kecewa saat memilih pemimpin, baik pemimpin birokrasi, pemimpin rohani, pemimpin apapun. Yang kenapa? Karena yang dia lihat dengan hanya menggunakan mata jasmaninya. Orang melihat seorang pemimpin dari physically kurus, mukanya lelaki tirus, kurus krempeng. Wah, ini gak punya wibawa sebagai seorang pemimpin. Tetapi apa? Dia bisa menggebrak panggung politik nasional, bahkan internasional. Tetapi sebelumnya kita mungkin pernah memilih pemimpin yang badannya kekar. Wah, ini cocok sekali jadi pemimpin. Tapi menghasilkan beberapa candi di nasional. Bapak Ibu, jemaat ini kasih Tuhan yang hadir hari ini. Hari ini saya ingin sharing, kita semua. Waktu saya membaca 1 Samuel 16 ini. Waktu saya ke pelayanan di GB Betel Kedoya, kita itu membaca 2 pasal satu hari. Kebetulan di hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, 1 Samuel 16 adalah salah satu pasal yang kita baca. Saya diingatkan kembali dengan ayat ini. Mengajarkan bahwa jangan hanya melihat pribadi, siapapun itu, untuk pemimpin, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan untuk yang mencari pasangan. Jangan hanya melihat dengan mata jasmani kita, cara pandang manusia saja. Tetapi mari kita upgrade dengan apa? Kita tambah dengan apa? Cara pandangnya Tuhan. Hari kita mau belajar satu poin tentang bagaimana kita memiliki perspektif yang benar. Ada 2 hal yang akan saya bahas hari ini dengan cepat. Yang pertama
Apa yang harus kita miliki untuk kita bisa memiliki cara pandang yang benar atau perspektif yang benar? Yang pertama, miliki cara pandang Tuhan. Tadi ayat 6, ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hal yang pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa memiliki cara pandang yang benar atau perspektif yang benar. Yang pertama, kita harus miliki cara pandangnya Tuhan. Benar, kita masih manusia. Saat kita memilih seseorang, pandangan pertama, kesan pertama akan memberikan kita penentuan untuk next step atau stop. Tetapi jangan hanya sampai di sana. Kita ditambahkan apa? Memiliki cara pandangnya Tuhan. Jangan sampai kita seperti Abraham dan Lot. Lot melihat dalam memilih, waktu Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih, kamu mau kemana? Karena pada saat itu saat mereka bersama, kita semua tahu ceritanya, bagaimana para budak-budak mereka bertengkar. Karena mereka semakin diberkati Tuhan. Akhirnya Abraham menentukan pilihan, memberikan keputusan, mereka harus berpisah. Dan Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Kalau Bapak Ibu baca di ayat itu, bagaimana Lot melihat dengan matanya bahwa daerah Sodom dan Gomora adalah daerah yang baik. Dan kita tahu endingnya apa yang terjadi buat keluarga Lot. Dalam kita mengambil keputusan penting dalam memilih orang, dalam memilih tempat, berhati-hati. Jangan hanya menggunakan cara pandang mata jasmani kita saja. Mari upgrade, tambahkan dengan apa? Miliki cara pandang Tuhan. Tuhan melihat mata, hati setiap kita. Dia melihat kedalaman hati kita. Saya pernah baca satu quotes, dia bilang gini, Tuhan tidak terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan, tetapi dia fokus dengan apa? Bagaimana hati kita dalam melakukannya. Mungkin kita bisa melakukan aktivitas rohani yang begitu baik. Itu mungkin untuk bisa mengesankan manusia, mengesankan keluarga kita. Tetapi Tuhan tahu persis bagaimana isi kedalaman hati kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang hadir hari ini, saya mendorong setiap kita miliki cara pandang Tuhan dalam kita mengambil keputusan, dalam melihat personal, dalam mengambil keputusan menentukan tempat dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita, ayo upgrade, tambahkan dengan apa? Miliki cara pandangnya Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Memilih pasangan, memilih menantu bagi om tante yang siap-siap ini memilih menantu ini. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan untuk orang yang kita hire dalam pekerjaan, atau kita memilih pemimpin organisasi, pemimpin rohani. Begitu juga dengan apa? Memilih tempat, situasi, dan lokasi. Si hari dalam bergumul sedang memilih tempat misalkan. Libatkan Tuhan, tanya Tuhan, bagaimana cara pandang Tuhan. Jangan hanya lihat pandangan mata manusia. Karena Tuhan jauh melihat lebih dalam dari apa yang kita bisa lihat. Maka dari itu, upgrade cara pandang kita seperti Tuhan memandang. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar atau perspektif yang benar. Yang pertama tadi miliki cara pandang Tuhan. Yang kedua, miliki keintiman dengan Tuhan. Tadi kita membaca 6, dia ngomong gini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya. Ingat, tadi Samuel adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Tetapi dia bisa salah. Dengan apa? Dia melihat lalu pikirnya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi dia langsung memikirkan dan memutuskan dengan apa? Cara pandangnya dia sendiri. Dan akhirnya dia ngomong apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia yang melihat dan dia yang memikirkan ini yang terbaik menurut Tuhan. Udah Tuhan yang instruksikan, harusnya tanya Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan memampukan kita untuk mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apakah ini benar dari Tuhan.
Apakah pilihan kita sesuai dengan Tuhan? Nah, dia itu juga ngomong gini, tetapi Tuhan berfirman. Artinya, dari ayat 7 kita belajar satu hal. Kita harus belajar dalam kehidupan ini, punya keintiman dengan Tuhan. Agar apa? Saat kita salah mengambil keputusan, Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan berfirman mungkin tidak seperti Nabi Samuel yang langsung. Bisa dari apa? Situasi. Bisa dari apa? Hati nurani. Bisa dari apa? Para pemimpin rohani. Bisa dari apa? Mungkin kita mendengar khotbah atau membaca Alkitab. Roh Kudus memberikan sebuah intuisi, sebuah suara di hati rohani kita. Atau mungkin dari apa? Orang tua, dari kerabat kita, teman-teman rohani kita, yang bisa mengingatkan kita, mengkonfirmasi apa firman yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Maka dari itu, untuk kita bisa membangun keintiman, saya terus mendorong kita untuk setiap hari membaca firman, setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, mari bangun terus persekutuan yang intim dengan Tuhan. Agar apa? Kita manusia biasa. Samuel adalah nabi yang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Bukan membaca firman Tuhan, tapi mendengar secara audible. Dari dia waktu pertama kali masih kecil di bait Allah, dia mendengar suara Tuhan. Dan dari situ dia terus diurapi Tuhan. Dan Tuhan langsung berbicara kepada Nabi Samuel. Bisa salah mengambil keputusan. Bisa salah melihat pribadi orang lain. Apalagi kita yang mungkin Senin Kamis baca Alkitab. Maka dari itu saya mendorong setiap kita, ayo Bapak Ibu, keintiman membantu kita mengurangi pengambilan keputusan-keputusan yang salah. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Ingat konteks ini di 1 Samuel 15 tadi saya sudah jelasin bagaimana Saul digantikan. Dia belum meninggal, dia belum mati, dia harus digantikan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Jangan sampai keputusan-keputusan kita memberikan dampak yang salah untuk masa depan kita, masa depan pelayanan kita, masa depan keluarga kita, masa depan perusahaan yang kita pimpin, usaha yang kita kerjakan. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang bergantung dengan keputusan kita. Kalau kita memiliki perspektif yang benar, dengan apa? Memiliki cara pandang Tuhan. Yang kedua, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita akan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dari keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, kita semua, pagi hari ini, mungkin saudara melihat ini sudah siang, sore, malam, saya mendorong setiap kita, ayo miliki perspektif yang benar. Agar apa? Mengurangi keputusan-keputusan yang salah yang berakibat fatal di kemudian hari. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bisa belajar tentang cara pandang atau perspektif yang benar. Dan hari ini kami mau belajar, kami mau memiliki perspektif yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk kami bisa memiliki cara pandangnya Tuhan. Mampukan kami bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Agar kami bisa mengambil keputusan-keputusan penting ke depan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Agar tuntunan Tuhanlah yang memampukan kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kami mau bikin kami kepekaan untuk kami bisa mengikuti tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Agar kami tidak menyimpang kanan ke kiri. Berjalan dengan kehendak Tuhan. Mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami gak mampu. Siapapun kami yang hari mendengar, tolong kami. Apalagi kami dalam mempersiapkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih buat hari ini. Lanjutkan kasih karunia Tuhan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.